Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liwudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, dengan seizin Allah kita bisa menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, di dalam anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah itu dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Penjelasan tentang masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sudah banyak dibahas atau dikemukakan, misalkan oleh Pak Haidar Nasir, Ketua Umum kita, di dalam buku Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan, atau secara spesifik oleh Dr. Sudibyo Markus, salah seorang ketua PP Muhammadiyah di masa Prof. Din Samsudin, juga salah seorang pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Beliau menulis buku Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan menggambarkan bagaimana masyarakat Islam itu baik dari kriteria ekonomi, hukum maupun kesejahteraan sosial. Akan tetapi, bagaimanakah kriteria masyarakat Islam sebenar-benarnya itu dari perspektif lingkungan? Belum banyak yang membahas. Kebetulan kami menulis salah satu chapter di buku Politik Inklusif Muhammadiyah. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan bagaimana sih kira-kira kriteria dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dari perspektif lingkungan. Kenapa penting untuk didiskusikan? Yang pertama, arah pembangunan dunia itu berubah dari human center ke sustainable development goals. Yang kedua, masyarakat dunia sangat concern dengan dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius. Dan yang terakhir, kita juga sering menemukan di lingkungan kita kerusakan ataupun masalah lingkungan, banjir, sampah, longsor, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimanakah kriteria masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dari perspektif lingkungan, atau saya menyebutnya masyarakat Islam ramah lingkungan? Yang pertama, kriterianya tersebut adalah kondisi lingkungan dalam masyarakat Islam itu seharusnya ranum, banyak pepohonan. Apa dasarnya? Dasarnya di dalam surat Sabah. Jadi biasanya kalau kita membaca buku Pak Haidar, dalam menjelaskan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu, contoh modelnya merefer kedua masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat Madinah di masa Rasulullah, lalu yang kedua adalah masyarakat Sabah. Nah, di dalam surat Sabah ayat 15
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lisabain fi maskanihim ayatun jannatani ayyaminin wasimalin. Jadi kriteria pertama dari masyarakat Islam lama yang lingkungan itu adalah jannatani ayyaminin wasimalin. Banyak pohon, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan di kiri dan kanannya. Gitu ya. Pohon di sini jannatani ayyaminin wasimalin, kalau dikontekskan dalam kehidupan sekarang, barangkali lingkungan dari masyarakat Islam itu banyak lahan yang dikonservasi, misalkan sebagai high conservation values atau high carbon stock. Area konservasi seperti Taman Nasional, Biosphere terjaga dengan baik, maupun terdapat hutan produksi dan juga area pertanian yang memadai. Itulah jannatani ayyaminin wasimali. Saya sekolah lama di Finland kurang lebih 5,5 tahun. Itu kalau naik kereta api dari Helsinki ke kota Joensuu, berbatasan dengan Saint Petersburg, Rusia, itu bisa dilihat keindahan bagaimana kiri dan kanan dari rel kereta api itu penuh dengan hutan. Nah, itulah jannatani ayyaminin wasimali. Sementara kalau di musim summer, di musim panas, kiri dan kanan itu terlihat banyak area-area yang ditanami oleh weed atau grain, dan juga area untuk beternak sapi. Jadi sapi itu ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu yang terdapat di kiri dan kanan saat kita berkendaraan dengan kereta api. Itulah jannatani ayyaminin wasimalin. Nah, di kita kebanyakan area konservasi, area high carbon stock misalkan, ataupun taman nasional itu banyak yang habis. Jadi kalau dari permukaan, misalkan cagar biosphere di Riau, Giam Siak Bukinpatu, kalau dari jalan penuh dengan pepohonan rindang. Tapi kalau masuk ke dalam, kebanyakan sudah terjadi deforestasi, ditebang lalu diganti dengan tanaman industri. Nah, kenapa pohon? Kenapa kriteria yang pertama itu jannatani ayyaminin wasimalin, terdapat pohon yang ranum di kiri dan kanannya? Karena pohon itu berfungsi untuk menyediakan oksigen bagi napas kita. Jadi satu pohon beringin itu sama dengan 6 AC, air conditioner yang ada di ruangan. Satu pohon beringin misalkan. Yang kedua, pohon juga cadangan untuk karbon dan carbon offsetting. Jadi misalkan kita itu bisa mengganti karbon dioksida yang kita keluarkan dengan cara mengkompensasinya melalui penanaman pohon. Itulah yang dinamakan dengan carbon offsetting. Pohon juga bisa menahan erosi ketika hujan ataupun water regulator. Ketika hujan menyimpan air atau melepaskan air di saat musim kemarau. Dan yang terakhir, pohon juga melambangkan kemakmuran. Di Finland itu terdapat 23 juta hektar hutan, dan hutan itu private owners. Kalau di kita hutan itu milik negara, kalau di Finland milik pribadi. Jadi ada 500.000 keluarga di Finland yang punya hutan. Ya kira-kira hutannya itu 30 sampai 300 hektar satu keluarga. Dan itu melambangkan kesejahteraan karena mereka sudah mendapatkan pendapatan dari pohon yang dimilikinya. Dan kita, Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah juga memiliki ambisi dalam 5 tahun periode ini untuk menanam 1 juta pohon di Indonesia.
Terakhir sebelum Ramadan saya menanam 1.000 pohon di Gunung Kidul. 2 bulan sebelum Ramadan 1.000 pohon di lahan gambut di Riau. Nah, jadi itu yang pertama, jannatani ayyaminin wasimali. Pohon ranum di kiri dan kanannya, termasuk di kota, hutan kota, itu jannatani ayyaminin wasimali. Lalu kriteria yang kedua, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dari perspektif lingkungan adalah ketersediaan air yang melimpah. Apa dalilnya? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi idealnya masyarakat Islam itu memiliki ketersediaan air yang melimpah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Profesor Samsul Anwar saat kami bekerja di LPPI, saat menyusun buku pedoman hidup Islami warga kampus, memberikan masukan, salah satu ciri dari kampus Islam itu harus terdapat air yang melimpah. Dan alhamdulillah kita di UMY ada air itu cukup melimpah, gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan alam taro annallaha anjala minas sama'i ma'an patusbihul ardo muhdoratan. Apakah kamu tidak melihat Allah menurunkan air lalu menjadikan bumi itu hijau dengan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, air dalam hal ini bisa dimaknai ketersediaan air untuk pertanian, misalkan melalui sistem irigasi, atau air sungai yang tidak kotor. Jadi di negara maju air sungai itu tidak kotor, bisa untuk mandi dan juga berekreasi, dan itu tidak menyebabkan sakit. Nah, saat Idul Fitri kemarin saya itu berekreasi ke sungai bersama anak-anak di Garut. Lalu kami sekeluarga mandi di sungai, airnya jernih. Tapi ternyata besoknya 2 anak saya itu kena diare. Diperiksa ke dokter setelah 5 hari, ternyata mereka terkontaminasi bakteri dari air sungai yang dianggap jernih. Saya menganggapnya jernih, ternyata itu mengandung bakteri. Kami di Finland kalau musim kemarau, musim summer itu renang di danau dan di sungai hampir setiap hari, semua orang, dan tidak terkena bakteri, berarti airnya jernih gitu. Di kita di kota-kota besar airnya itu kotor dan mengandung limbah gitu ya. Berarti itu kalau dari kriteria jannatin tajri min tahtihal anhar tidak termasuk kriteria dari karakteristik masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di India misalkan, saya ke India, kotor airnya itu ya. Nah, termasuk air juga adalah drinkable water. Saya ke Spanyol Oktober tahun lalu mengajar 1 bulan di sana, di Andalusia. Itu airnya bisa langsung diminum dari water tap. Di Finland, di Norwegia, di Swedia, di Estonia, air itu bisa langsung diminum, drinkable water. Di Italia, di Roma, itu tidak bisa diminum. Nah, di kita air itu tidak layak untuk konsumsi secara langsung ya. Tidak drinkable water. Jadi harus dimasak terlebih dahulu supaya hilang mikroplastik ataupun zat-zat berbahaya yang lain. Berarti itu belum bertemu atau belum cocok dengan jannatin tajri min tahtihal anhar. Lalu yang ketiga, kriteria dari masyarakat Islam yang ramah lingkungan itu adalah, ini menurut ahli tafsir ya, Imam Ali As-Suyuti dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsir Al-Jalalain. Saya cek di dalam tafsir Jalalain, beliau menyampaikan bahwa salah satu keutamaan dari negeri Sabah itu tidak terdapat nyamuk.
dalam menafsirkan, menggambarkan bagaimana negeri Sabah, tidak terdapat nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada kutu, dan lingkungan dari negerinya itu wangi. Ini kriterianya ya. Jadi masyarakat atau lingkungan yang Islami itu tidak ada lalat, ini ya, tidak ada nyamuk, tidak ada kutu, dan wangi. Dalam pengajian dalam pengajian Refreshing Al-Islam Kemuhammadiyahan 2015-2016, saya masih ingat, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Abdul Mu'ti juga menyampaikan hal yang sama, bahwa ciri dari masyarakat, kampung, kampus ataupun perumahan Islami itu tidak ada nyamuk, tidak terdapat lalat, tidak ada kutu, dan wangi. Ini Sekretaris Umum ya. Nah, kenapa tidak ada nyamuk? Menunjukkan saluran pembuang airnya itu tertutup dan tertata rapi. Tidak ada lalat, menggambarkan tidak adanya sampah yang tidak terurai. Tidak ada kutu, menunjukkan masyarakatnya itu suka mandi ya, suka mandi, berbersih, bersuci, bertaharah. Nah, hal ini juga yang digambarkan oleh Ahmad Salabi. Jadi ada seorang sejarawan muslim namanya Ahmad Salabi, dan ini banyak dikutip oleh Pak Haidar Nasir, bahwa keadaan yang tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada kutu dan wangi itu juga yang terjadi saat peradaban Islam memimpin di Eropa, di Andalusia Spanyol, terutama di Istana Alhambra. Jadi Imam Ahmad Salabi itu menggambarkan di saat itu, di abad pertengahan, bagaimana Eropa yang kotor. London itu sumber penyakit. Orang, jadi kalau Anda menonton film Viking misalkan, menonton film The Last Kingdom tentang London, tentang Eropa Utara, ataupun menonton di Netflix Crusade, The Warriors of Crusade, itu bagaimana kotornya kota Paris, kotornya kota London, dan kotornya Bergen, Norwegia, kotor sekali. Orang tidak mandi, jenggot tidak pernah dipotong, tidur itu dijerami, bebek, babi, dan manusia menyatu, comberan di mana-mana. Betapa kotornya kota-kota besar di Eropa pada saat itu. Nah, berbeda dengan peradaban kaum muslimin di Alhambra yang justru tidak kotor dan bersih, bahkan wangi. Saya jalan kaki 4 hari di kota di Andalusia, di Granada, Spanyol, mengelilingi perkampungan Albaicin yang berdekatan dengan Istana Alhambra, dan juga Al-Zaidin. Jadi namanya masih nama Islam, Al-Baicin dan Al-Zaidin. Dulu itu umat muslim. Saya menemukan ada kampus berdiri 1314 dan sekarang dijadikan University of Granada, dan itu dulunya adalah La Madroza de Granada. Jadi kaum muslimin sudah lama di situ. Saya melihat irigasi di Al-Zaidin ya. Airnya bersih. Lalu kalau kita jalan 100 meter sudah ada tempat air, dan drinkable, airnya bisa langsung diminum. Lalu saya juga melihat kebun-kebun olive oil, zaitun, kiri dan kanan hijau sekali, dan sistem irigasi zaitunnya sudah cukup bagus sekali. Saya berimajinasi mungkin inilah yang digambarkan oleh Ahmad Salabi, bagaimana kampung-kampung kaum muslimin ketika kaum muslimin memimpin peradaban di Eropa itu dalam keadaan tidak ada nyamuk, tidak ada kutu, dan juga tidak ada lalat, bahkan wangi. Kalau mengelilingi Alhambranya itu nggak akan kuat ya, besar sekali. Mungkin ada 1 kecamatan istananya itu. Saya hanya masuk ke beberapa gedung saja, seperti ke Istana Carmenta. Asalnya bukan Istana Carmenta. Lalu ada juga Istana Ferdinand. Dulunya bukan Istana Ferdinand, tapi semua ornamen Islam sudah diganti.
Kalimat-kalimat dalam bahasa Arab sudah ditutup, dan masjid di Istana Alhambra juga sudah dirubah menjadi hotel. Saat ini bisa kita booking sebagai hotel. Padahal kalau kita muslim, wah ini masjid sudah bisa terbaca. Jadi itu kriteria yang kedua. Lalu yang terakhir, kriteria terakhir, bagaimanakah masyarakat Islam yang sebenarnya atau masyarakat Islam yang ramah lingkungan itu? Secara individu, kaum muslimin itu merupakan responsible ummah. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai khairu ummah atau ummatan wasato. Ibnu Katsir menyebut khairu ummah itu sebagai al-ummah al-Muhammadiyah. Kenapa kata Pak Haidar al-ummah al-Muhammadiyah khairu ummah? Karena kita mencontoh terhadap Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita berperilaku seperti perilaku Nabi, dan itulah menjadi contoh sebagai khairu ummah, umat terbaik. Jadi kita harus memimpin dan kita juga harus leading. Kenapa? Karena kita mencontoh Nabi al-ummah al-Muhammadiyah, mengikuti perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Nah, saya menyebutnya khairu ummah ini sebagai responsible ummah. Apa itu responsible ummah? Jadi responsible ummah itu masyarakat kita, individu kaum muslimin yang bertanggung jawab untuk peduli terhadap lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Jadi wudu itu kalau kita responsible ummah tidak harus membuka keran seluruhnya. Ya cukup setengahnya untuk menghemat. Kalau Anda pergi umrah ke Mekah misalkan, sebagai responsible ummah setelah buang hajat kita bersihkan. Karena banyak orang lain itu tidak dibersihkan. Itu kan? Kalau kita pulang dari kantor, kita matikan listriknya. Kalau kira-kira tidak membutuhkan AC, kita matikan AC-nya. Kalau kira-kira dari rumah ke kampus bisa bersepeda, kita bersepeda. Itulah yang dinamakan dengan responsible ummah. Dan kaum muslimin itu harus menjadi khairu ummah, responsible ummah, khususnya dalam kepedulian terhadap lingkungan. Terakhir, kami sekarang di Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah sedang menyusun buku bersama Badan Pengelola Keuangan Haji. Judul bukunya adalah, saya yang membuat judulnya, Responsible Green Hajj. Apa itu Responsible Green Hajj? Bagaimana kita kaum muslimin di Indonesia bisa menjadi contoh dalam melaksanakan ibadah haji sebagai jemaah yang peduli terhadap lingkungan. Nah, buku ini kurang lebih ada 8 bab. Yang pertama itu, bab pertama bagaimana persiapan haji yang ramah lingkungan. Yang kedua, perjalanan menuju ibadah haji yang ramah lingkungan. Misalkan, apakah kita masih perlu satu kampung itu harus ikut? Jadi haji ini ada 2 juta orang melaksanakan ibadah haji. Setiap hari ada 40 juta 40 juta apa 40 ribu ton sampah, saya lupa, di kota Mekah. Nah, bagaimana kita menjadi jemaah haji yang ramah lingkungan? Begitupun saat melaksanakan ibadah haji. Apakah memungkinkan mengambil air zam-zam itu tidak menggunakan gelas yang disediakan karena dari plastik, kita misalkan membawa tumbler sendiri. Begitupun di tempat-tempat lain, apakah memungkinkan saat yang lain menggunakan plastik botol, kalau kita mengambil air untuk minum itu menggunakan tumbler. Nah, buku ini sedang disusun. Lalu di bulan Ramadan kemarin kami berkesempatan berkunjung ke Jeddah, ke OIC, Organisasi Konferensi Islam, lalu ngobrol audiensi dengan Kepala Departemen Riset Teknologi dan Lingkungan OIC. Dan mereka mengatakan, selalu kami bercerita tentang ide penulisan buku ini dari MLHPP Muhammadiyah.
Lalu mereka mengatakan ini ide brilian karena belum ada panduan bagaimana how to raise the hujjaj, the pilgrims to be a responsible subject, to take care of the environment, kata mereka. Nah, mudah-mudahan buku ini bisa ditulis oleh tim dalam beberapa waktu ke depan dan bisa menjadi panduan bagaimana jemaah haji Indonesia bisa menjadi jemaah haji yang menjadi contoh responsible hujjaj atau responsible green hajj. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.